Selamat datang di Pesan Semesta. Di ruang hening ini, kami mengajak kalian menyelami bisikan-bisikan alam gaib yang terbungkus dalam simbol-simbol kuno. Khusus di episode kali ini, pembacaan kartu dilakukan di ambang hari kemenangan yang fitri, saat pintu maaf terbuka lebar dan keberkahan turun tanpa terkira. Ada bisik lembut yang mengatakan bahwa gelombang rezeki besar akan menghampiri sebagian dari kalian di hari lebaran nanti. Bukan sekadar ucapan selamat, melainkan aliran uang yang datang dari arah tak terduga. Bonus pekerjaan, hadiah dari orang tersayang, atau peluang usaha yang muncul di sela-sela silaturahmi. Energi kemenangan spiritual ini seakan membuka kunci-kunci rezeki yang selama ini tersembunyi. Dan 6 di antara zodiak akan merasakan sentuhan hangat kemakmuran itu. Kita akan membaca 5 pesan yang telah terhampar, satu persatu, untuk melihat bagaimana berkah lebaran ini bersentuhan dengan perjalanan hidup kalian. Mari awali dengan kartu pertama yang akan kita terbuka, yang berbicara tentang ruang hati yang paling dalam. Tarik napas, tenangkan batin, dan biarkan pesan pertama ini mengalir. Kartu pertama, Asmara, Seven of Swords. Seven of Swords adalah kartu yang sering berbicara tentang strategi, sedikit kewaspadaan, dan terkadang tentang hal-hal yang tidak diucapkan. Dalam ranah asmara, kartu ini mengingatkan kalian untuk tidak mudah curiga atau bersembunyi di balik pikiran sendiri. Energi hangat lebaran memang membawa keharmonisan, tetapi bagi Aries yang cenderung impulsif dan langsung, ada baiknya menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan jika ada hal kecil yang tidak berkenan. Taurus yang sangat menghargai stabilitas justru diingatkan untuk tidak terlalu kaku. Momen lebaran adalah waktu yang tepat untuk melunakkan hati dan membuka diri pada cara-cara baru dalam mengekspresikan cinta, meskipun itu di luar zona nyaman. Sementara itu, bagi Gemini, kartu ini adalah undangan untuk menggunakan kecerdasan komunikasinya secara bijak. Daripada sibuk memikirkan apa yang salah atau mencari-cari makna tersembunyi dari ucapan pasangan, lebih baik arahkan energi pada obrolan ringan yang menghangatkan suasana. Libra, sang penyeimbang, mungkin akan merasa ada sedikit ketidakharmonisan batin jika terlalu memikirkan ekspektasi orang lain. Pesan untuk kalian adalah, biarkan cinta mengalir apa adanya, tanpa perlu terlalu banyak membandingkan dengan orang lain. Untuk Scorpio yang dikenal intens dan penuh gairah, kartu ini adalah peringatan lembut agar tidak membiarkan rasa cemburu atau posesif merusak momen indah. Percayalah pada pasangan dan pada ikatan yang telah dibangun. Terakhir, bagi Pisces yang penuh mimpi, Seven of Swords bisa menjadi kabut tipis yang mengaburkan realitas. Nikmati setiap kebersamaan, tapi jangan terlalu hanyut dalam angan-angan hingga lupa dari kebutuhan nyata pasangan. Kehangatan akan tercipta bukan dari pikiran, melainkan dari kehadiran dan penerimaan tulus satu sama lain. Kartu kedua, Karier, Six of Swords. Six of Swords adalah kartu perjalanan transisi menuju tempat yang lebih tenang dan kondusif. Dalam konteks karier, ini pertanda bahwa fase sulit atau penuh perjuangan yang kalian lalui telah berlalu. Pengakuan dan apresiasi yang kini kalian terima adalah buah dari ketekunan masa lalu. Bagi Aries, jiwa pionir kalian selama ini telah membuka jalan. Kini saatnya menikmati hasil dari perjuangan itu sambil tetap membawa semangat yang sama untuk mencapai tujuan berikutnya. Taurus, dengan ketahanan dan kesabaran kalian yang legendaris, akan merasakan bahwa stabilitas yang selama ini didambakan mulai terbentuk. Lingkungan kerja yang lebih mendukung akan membuat kalian merasa lebih aman dan dihargai. Kartu ini juga membawa pesan tentang perjalanan atau perubahan perspektif. Gemini, kemampuan adaptasi kalian adalah kunci. Transisi yang terjadi, entah itu proyek baru atau perubahan tim, akan terasa mudah dan bahkan menyenangkan. Gunakan keahlian bersosialisasi untuk memperluas jaringan, karena ini akan sangat bermanfaat. Bagi Libra, keseimbangan yang selama ini kalian jaga antara kerja keras dan hubungan sosial akhirnya diakui. Orang-orang di sekitar melihat bagaimana kalian mampu membawa harmoni dalam tim, dan ini adalah aset berharga. Untuk Scorpio, yang selalu bekerja dengan fokus dan intensitas tinggi, Six of Swords menandakan bahwa kalian sedang bergerak menjauh dari drama atau politik kantor menuju lingkungan yang lebih mendukung pertumbuhan pribadi. Sifat mandiri kalian justru membuat orang lain percaya. Dan bagi Pisces, intuisi kalian adalah kompas terbaik dalam transisi karier ini. Percayalah pada firasat tentang langkah mana yang harus diambil. Kemampuan kalian untuk berempati dan memahami orang lain akan membawa kalian pada kolaborasi-kolaborasi baru yang penuh berkah.
Kartu ketiga, keuangan, Four of Pentacles. Four of Pentacles adalah kartu tentang kepemilikan, kendali, dan rasa aman secara materi. Di satu sisi, ini menandakan rezeki yang datang dan kemampuan untuk mengelolanya. Namun di sisi lain, kartu ini mengingatkan agar kalian tidak terlalu kuat menggenggam harta hingga lupa untuk berbagi. Di momen lebaran yang penuh berkah ini, rezeki nomplok menghampiri banyak dari kalian. Bagi Aries, semangat kalian yang berapi-api dalam mencari penghasilan akan membuahkan hasil. Namun, ingatlah untuk tidak terburu-buru dalam membelanjakan uang. Tahan sejenak dorongan impulsif itu. Taurus yang secara alami dekat dengan materi akan merasakan kepuasan luar biasa dengan rezeki ini. Ini adalah saat yang tepat untuk memperkuat fondasi keuangan kalian. Tetapi pesan dari kartu ini adalah, jangan biarkan rasa aman itu membuat kalian enggan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Bagi Gemini, fleksibilitas kalian dalam mengelola keuangan patut diacungi jempol. Rezeki tak terduga ini bisa kalian alokasikan untuk berbagai hal, termasuk investasi, pengetahuan, atau hobi baru. Namun, pastikan kalian tidak terlalu banyak ide hingga uang cepat habis. Libra, jiwa sosial kalian yang tinggi akan bersinar. Kartu ini mendorong kalian untuk tidak pelit dalam memberi, karena justru dari sanalah rezeki akan mengalir lebih deras. Berbagi THR atau hadiah lebaran akan membawa kebahagiaan ganda. Untuk Scorpio, yang cenderung intens dan penuh perhitungan, Four of Pentacles adalah pengingat bahwa harta bukanlah segalanya. Meskipun kalian pandai mengamankan sumber daya, jangan biarkan kekhawatiran tentang masa depan menghalangi kalian untuk menikmati momen berbagi saat ini. Dan bagi Pisces yang mungkin kurang tertarik pada urusan duniawi, rezeki ini adalah hadiah dari alam semesta. Gunakan sebagian untuk menenangkan jiwa kalian, misalnya untuk seni atau perjalanan spiritual, dan sebagian untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan agar energi positif terus berputar. Kartu keempat, peruntungan, Ace of Wands. Ace of Wands adalah kartu yang sangat kuat. Ia adalah simbol awal baru, percikan inspirasi, dan potensi yang tak terbatas. Kartu ini menegaskan bahwa hari Lebaran menjadi momentum keberuntungan besar bagi kalian, terutama dalam hal semangat baru dan peluang. Bagi Aries, ini adalah kartu yang selaras dengan api dalam diri kalian. Sebuah ide baru, proyek, atau pertemuan yang terjadi di momen Lebaran bisa menjadi awal dari petualangan besar yang menguntungkan. Taurus, meskipun kalian biasanya menyukai rutinitas, kartu ini mengajak untuk membuka diri pada sebuah tunas baru. Bisa jadi ini adalah peluang investasi atau hobi yang bisa menghasilkan uang. Jangan ragu untuk meraba kemungkinan baru yang muncul. Untuk Gemini, Ace of Wands adalah angin segar bagi rasa ingin tahu kalian. Sebuah informasi atau percakapan santai saat silaturahmi bisa menjadi percikan api yang menyalakan ide bisnis atau proyek kreatif yang cemerlang. Tularkan semangat ini. Libra, kartu ini membawa harmoni baru dalam bentuk peluang yang seimbang. Sebuah tawaran yang menjanjikan pertumbuhan tanpa mengorbankan kedamaian batin kalian akan segera muncul. Sambutlah dengan tangan terbuka. Bagi Scorpio yang penuh gairah dan misteri, Ace of Wands adalah tentang regenerasi. Energi Lebaran membangkitkan kembali gairah yang sempat redup. Ini adalah waktu yang tepat untuk memulai sesuatu yang sangat kalian yakini, karena keberuntungan akan berpihak. Terakhir, Pisces, intuisi kalian akan sangat kuat saat kartu ini muncul. Ikuti percikan pertama inspirasi itu, karena itu adalah petunjuk dari alam semesta. Sebuah pertemuan atau perjalanan singkat di hari raya bisa membawa berkah yang tak terduga bagi kalian. Kartu kelima, kesehatan. Two of Swords. Two of Swords adalah kartu tentang keputusan yang tertunda, keseimbangan antara hati dan pikiran, serta terkadang penolakan untuk melihat kenyataan. Dalam konteks kesehatan, kartu ini menandakan kondisi fisik yang prima, namun ada peringatan halus tentang kesehatan mental. Energi positif Lebaran memang mengelilingi kalian, tetapi bagi Aries yang suka memforsir diri, padatnya acara bisa menyebabkan kelelahan. Dengarkan tubuh kalian, ia mungkin memberi sinyal untuk berhenti sejenak. Taurus, yang cenderung menikmati kenyamanan, termasuk makanan lezat, diingatkan untuk menjaga pola makan. Keseimbangan antara menikmati hidangan Lebaran dan menjaga kesehatan pencernaan adalah kuncinya bagi kalian. Kartu ini sangat erat kaitannya dengan pikiran. Gemini, pikiran kalian yang aktif bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ini membuat kalian antusias. Di sisi lain, bisa menyebabkan stres jika terlalu banyak berpikir. Cobalah untuk mengosongkan pikiran sejenak.
Libra, kalian selalu mencari keseimbangan, termasuk antara aktivitas sosial dan istirahat. Jangan sampai keinginan untuk menyenangkan semua orang membuat kalian lupa pada kebutuhan diri sendiri. Luangkan waktu untuk menyendiri. Untuk Scorpio yang emosinya mengalir dalam, Two of Swords adalah ajakan untuk melepaskan kendali. Berhentilah memikirkan hal-hal yang belum terjadi atau yang tidak bisa kalian kendalikan. Kesehatan emosional kalian sama pentingnya dengan fisik. Dan bagi Pisces yang sangat sensitif terhadap suasana sekitar, kalian rentan menyerap energi orang lain. Jika mulai merasa cemas atau lelah secara mental, ciptakan batasan. Meditasi atau sekadar menarik napas dalam-dalam di tengah keramaian akan sangat membantu menjaga keseimbangan jiwa dan raga kalian. Dan demikianlah rangkaian pesan dari 5 kartu yang telah kita buka bersama untuk 6 zodiak pilihan. Perjalanan kita mulai dari Seven of Swords yang mengingatkan untuk menjaga kehangatan asmara dari pikiran-pikiran yang meragukan, dilanjutkan Six of Swords yang membawa kabar manis tentang transisi karier menuju pengakuan dan apresiasi. Lalu Four of Pentacles menyingkap tabir rezeki nomplok di hari lebaran yang mengalir deras bagi kalian, disusul Ace of Wands yang menyalakan percikan keberuntungan dan semangat baru di momen fitri. Terakhir, Two of Swords berbisik lembut agar tetap menjaga keseimbangan antara padatnya silaturahmi dan istirahat yang cukup. Semoga setiap lembar kartu yang telah kita renungkan bersama ini menjadi penguat langkah dan penentram batin di hari yang suci. Nikmati setiap momen lebaran dengan hati yang ringan, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti pesan semesta agar tidak ketinggalan ramalan-ramalan berikutnya yang akan membimbing perjalanan hidup kalian. Sampai berjumpa di lain waktu, salam hangat dari alam semesta.